Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arman Maulana DG, NIM 24301078, kelas B Prodi Manajemen. Pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat database dan laporan keuangan harian di Excel dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama-tama di sini kita ubah sheet ini menjadi database. Oke, setelah kita mengganti sheet-nya menjadi database, selanjutnya di sini kita akan membuat copy database-nya menjadi database penjualan harian. Dan setelah itu kita akan membuat tabel database yang terdiri dari ID barang, setelah itu nama barang, setelah nama barang yang ketiga kategori, dan terakhir harga. Setelah itu kita akan merapikan dengan cara blok, dan terus setelah itu Ctrl T dan centang my tabel, klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita rapikan juga skopnya dengan cara di blok, kita klik kanan, kita cari format cell, kita alignment, baru kita center cross. Nah, oke. Dia seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ID barang, setelah itu nama barang, rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasukkan kategori. Dan yang terakhir kita masukkan harganya. Jangan lupa dirapikan. Nah, selanjutnya di sini kita buka sheet baru lagi dan mengganti sheet ini menjadi laporan penjualan. Oke, setelah kita mengganti sheet-nya menjadi laporan penjualan, di sini kita akan membuat copy-nya menjadi copy laporan penjualan harian.
Setelah itu kita akan membuat tabelnya yang terdiri dari tanggal, setelah itu ID barang, setelah itu kita akan membuat nama barang, setelah nama barang kita akan membuat kategori, setelah kategori kuantitas yang terjual, setelah itu harga satuan, setelah harga satuan selanjutnya total penjualan, dan yang terakhir metode pembayaran. Seperti di database tadi, kita blok, kita Ctrl T, kita centang my tabel. Oke. Setelah itu kita blok ini, kita klik kanan, kita cari format cell, ke alignment general kita ganti menjadi center across selection. Kita oke. Setelah itu kita pergi ke ID barang. Kita akan mengisi ID barang ini dengan cara kita cari tools di data. Setelah itu kita klik data validation. Allow ini kita ganti menjadi list. Search, kita pergi ke database di ID barang. Nah, setelah itu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan memasukkan nama barang dengan cara sama dengan kita if error value-nya di sini yaitu VLOOKUP lookup value-nya yaitu ID barang, kita titik koma, tabel array-nya kita ngambil di database. Jangan lupa di log tabelnya dengan cara klik Fn plus F4. Nah, tandanya yaitu ada dolarnya. Selanjutnya di sini call index numbernya yaitu kita titik koma dulu. Call index numbernya karena nama barang di kolom kedua, jadi kita taruh nomor 2. Setelah itu titik koma. Nah, di sini ada muncul true dan false, kita klik false. Nah, setelah ini kita tutup kurung, titik koma. Setelah kita tanda kutip atau tanda petik 2. Dan kita tutup kurung, setelah itu enter. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan data kategori itu dengan cara kita klik nama barang. Nah, di sini kita tinggal copy saja rumusnya, kita copy, kita Ctrl A, setelah itu kita Ctrl C.
Nah, setelah itu kita kontrol V di kategori. Nah, nomor 2 ini kita akan ganti menjadi nomor 3 karena di database itu kolom kategori ini berada di kolom nomor 3. Nah, dari itu kita akan menggantinya menjadi nomor 3. Setelah itu kita enter. Nah, untuk harga satuan juga sama seperti sebelumnya, kita tinggal copy aja. Copy, Ctrl A dan Ctrl C. Setelah itu di harga satuan ini kita paste di sini, Ctrl V. Nah, nomor 3 ini kita akan mengganti menjadi nomor 4 karena sama seperti sebelumnya. Di database ini harga satuan itu berada di kolom keempat. Nah, dari itu kita mengganti nomor 3 tadi menjadi nomor 4. Setelah itu kita enter. Nah, contoh untuk hasilnya di sini kita coba ya, untuk bisa melihat datanya apakah benar atau enggak. Itu dengan cara misalkan ini tanggal 29 Juni terjual. Nah, itu tinggal melihat datanya saja. Itu misalkan 3, itu minyak goreng dengan kategori sembako dengan harga satu itu 42.000. Nah, kita cek apakah di database itu benar atau enggak. Minyak goreng, sembako, dan 42.000. Nah, supaya harga satuan ini menjadi rupiah, kita log, kita klikkan, kita pergi ke format. Nah, kita pergi ke number, kita ganti menjadi accounting. Nah, di sini kita mengganti nomor 2 ini menjadi 0 karena kita tidak akan menggunakan angka di belakang koma. Nah, di sini sudah ada tertera rupiah. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul rupiah 42.000. Nah, oke, untuk total penjualannya di sini kita akan memasukkan datanya dengan cara kita sama dengan kita masukkan rumusnya itu if error, value-nya yaitu kuantitas terjual dikali dengan harga satuan. Setelah itu kita titik koma, kita taruh angka 0 dan tutup kurung, kita enter. Nah, sama dengan harga satuan tadi, kita box, kita format cell, kita ganti menjadi rupiah kunting ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan contohkan misalkan minyak goreng terjual ada 10 pieces. Nah, otomatis harga total penjualannya akan muncul di sini 420.000. Oke, untuk selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam metode pembayaran. Untuk memasukkan nilainya, di sini kita blok semuanya. Setelah itu kita klik data validation. Setelah itu kita allow ini kita ganti menjadi list. Dan kita masukkan search-nya yaitu tonight titik koma. Ini sesuaikan dengan laptop masing-masing, bisa titik koma atau titik koma. Tonight, terus yang kedua Chris.
titik koma lagi, setelah itu baru transfer. Kita klik OK. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Untuk pada tanggal 29 Juni 2026, yaitu dengan ID barang A2K003, yaitu minyak goreng dalam kategori sembako, itu terjual 10 pieces dengan harga 42.000 dengan total penjualan 420.000. Nah, metode pembayarannya yaitu dengan metode tunai. Nah, selanjutnya di sini contoh selanjutnya yaitu mie instan. Misalkan terjual sebanyak 5 pieces dengan total penjualan yaitu 17.500 dengan menggunakan metode pembayaran kris. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.